Bambang disewain orang gitu aja. Dzonan ta'addihi, dia menyangka bahwasanya apa yang dia lakukan itu ngawur. Wong dia menyewakan barang kok bukan barang sendiri, tapi barang milik orang lain. Gitu. Fabana anna lahu alaihi, tapi ternyata barang tersebut miliknya. Memang Mas Hasan ini niat motor itu mau diberikan pada Pak Bambang, udah niat diberikan, tapi belum sempat ngomong aja. Gitu. Ka'angkana malamu warrathihi fabana mautuhu. Atau contohnya yang meninggal itu ahli warisnya, yang dijual itu barangnya si mayit. Au mala ajnabiyin, atau barangnya orang lain, tapi fabana idnun lahu, tapi dia hakikatnya sudah mendapatkan izin dari yang punya. Nah, ini atofnya wa syamila qauluna bibai'in itu di sana. Jadi termasuk dalam ucapannya Kiai Musannif bibai'in aw ghairihi, yaitu kalimat bibai'in aw ghairihi at-tazwij wal ibra, yaitu menikahkan wal ibra dan membebaskan. Contohnya tazwij itu begini. Ada orang niatnya apa? Ada orang menikahkan seseorang perempuan. Nah, karena dia dia menikahkan orang lain. Dia menikahkan perempuan. Dia posisinya menjadi wali. Nah, perempuan itu dia nggak tahu di mana asal usulnya. Dia nggak tahu. Tapi dulunya si orang yang menikahkan ini pernah menikah, punya anak perempuan, kemudian dia tinggal merantau, terus nggak tahu kabarnya, nggak pernah ketemu sampai dewasa. Akhirnya tapi si laki-laki yang merantau tadi seumpama dia menjadi ustadz lah, kan gitu. Jadi ustadz kan biasanya disuruh nikahin orang, ya kan? Ini tolong kiai nikahkan anak saya. Nah, kemudian si perempuan tadi karena saking senengnya sama pacarnya, si anak yang perempuan itu udah dewasa, kemudian dia hijrah dari tempat asalnya di tempat yang ternyata satu tempat dengan ayahnya. Kemudian dia minta dinikahkan sama ustadz tadi, padahal itu bapaknya. Dinikahkan, padahal dia nggak tahu. Tahunya karena ustadz itu sementing disuruh nikahin harus mau, harus dinikahin. Setelah dinikahkan ternyata itu anaknya sendiri, maka sah pernikahannya. Jadi dia menyangka pernikahannya itu kan ya nggak sah. Menikahkan orang lain dan dia posisinya tidak menjadi wali. Tapi secara hakikatnya ternyata itu dia anaknya sendiri, maka sah tazwij. Menikahkan hakikatnya itu anak perempuannya sendiri, maka hukumnya sah. Wal ibra, atau dia membebaskan. Membebaskan ini ya bisa dicontohkan utang. Contohnya apa? Pak Bambang punya utang ke Mas Hasan. Utang berapa? 5 juta. 5 juta gitu. Terus selang beberapa tahun lupa. Pak Bambang juga lupa dengan utangnya, Mas Hasan juga lupa dengan utangnya. Terus setelah itu beberapa tahun kemudian ketemu lagi. Ini contoh aja ya, cerita kan gitu. Beberapa tahun kemudian ketemu lagi,
nyambung lagi, tapi lupa utangnya. Pak Bambang juga lupa utangnya, Mas Hasan juga lupa utangnya. Nah, akhirnya Mas Hasan bilang, ketemu lagi teman lama, terus karena Pak Bambang mau utang Pak sama Mas Hasan lagi. Mas Hasan, saya utang berapa? 5 juta lah. Dulu udah pernah utang, sekarang mau utang lagi kan gitu. Karena beliau orang duitnya banyak dikasih. Udah sampean utang 5 juta, 10 juta aja udah buat sampean semua, nggak usah bayar. Kalau sampean kan punya utang sama saya 10 juta pun nggak usah bayar, tak bebaskan. Karena teman deket kan, teman apa namanya yang sangat dekat sekali. Sampean cuma utang 5 juta, 10 juta tak bayar. Apa? 10 juta lo nggak usah utang, tak kasih semua. Kalau sampean punya utang sama saya tak bebasin semua. Nah, ternyata bener. Abang kan dulunya punya utang 5 juta. Utang lagi 5 juta, dibebasin semua. Padahal dia bilangnya 10 juta tadi kan. 10 juta pun saya bebasin. Nah, maka seketika itu ibroknya itu ibroknya itu menjadi sah. Dengan ucapannya Mas Hasan yang membebaskan utang tadi, itu sah. Falau abro'a min haqqin dhannan annahu la haqqa lahu. Ketika seseorang membebaskan hutang, membebaskan hak dhannan, dan dia menyangka annahu la haqqa lahu, bahwasanya dia tidak punya utang. Jadi gini. Mama kalau gampang contohnya itu apa? Membebaskan. Ya ginilah, saya punya motor, saya niat mau ngasih motor itu pada Mas Hasan ya, udah saya niatkan ini, cuma akhirnya apa, Mas Hasan tadi bawa motor saya dan motor itu dipinjem sama temennya, dipakai. Dan itu motor saya, tapi orang lain itu meminjam atas nama bahwasanya motor itu milik Mas Hasan. Mas Hasan minjem motor saya, kemudian dipinjamkan pada orang lain, kan nggak boleh. Karena setelah itu, karena orang lain tadi itu sangat dekat dengan Mas Hasan, akhirnya Mas Hasan ini motornya tak dibeli. Kok bisa? Iya, ini saya butuh duit. Ya udahlah, nggak usah digadain, buat sampean aja, karena saking kasihannya sama temennya, udah buat sampean aja. Ya, dhannan annahu la haqqa lahu. Mas Hasan menyangka bahwasanya motor itu bukan haknya dia, wong itu motor saya, kan gitu. Motor saya dipinjamkan Mas Hasan ke temennya, dan dia membebaskan temennya itu, dan dia tetap mempunyai dalam hatinya itu bahwa ini bukan motor saya, bisa bebasin aja lah, nggak usah dibalikin, nggak apa-apa. Fabana lahu haqqun, tapi ternyata motor itu sudah saya ikrarkan kepada orang lain. Saya ambil saksi orang lain, tolong sampean saksiin motor saya ini saya berikan pada Mas. Tapi Mas nggak ada waktu itu. Jadi motor ini sudah secara hakiki milik Mas Hasan. Kemudian dipinjamkan sama dia sampai nggak balik, nggak masalah. Karena itu memang sudah menjadi haknya. Fabana lahu haqqun, jadi ternyata dia punya hak, nggak masalah. Sahha alal mu'tamadi, maka akan seperti ini hukumnya sah menurut kaul mu'tamad. Falau tasarrufa fi inkahin, ketika seseorang itu mentasarrufkan dalam hal menikahkan, nikah itu menikahkan. Fa in kana ma'asyaki fi wilayati nafsihi, jika dia ragu-ragu akan kewaliannya, akan dirinya posisinya menjadi wali, perempuan bisa dinikahkan sama pacarnya, tapi saya bisa nggak jadi wali ya, terus nikahin aja. Ternyata itu anaknya dulu yang dia
menikahkan perempuan itu karena dia lagi butuh duit, nikahin dibayar gitu kan. Jadi dia butuh duit, nikahkan orang dibayar. Akhirnya dikasih dan dia menikahkan perempuan itu yang penting duit. Akhirnya dia nikahkan perempuan itu, ternyata itu anaknya sendiri. Fabana wali yang lain. Ternyata si orang yang menikahkan tadi itu merupakan wali dari perempuan tersebut. Sahkan akad nikahnya hukumnya sah. I'tibaran bima fi nafsil amri, karena dalam hal pernikahan, dalam hal jual beli itu yang dihitung, yang dianggap itu adalah kenyataan. Kenyataan. Bisa makan muamalah kan itu. Nikah ini kan kalau kita bahasnya katanya nikah itu ibadah. Kok malah secara hukumnya disamakan dengan muamalah. Muamalah itu akan sulit. Karena dalam pernikahan itu secara definisi itu ya, nikah itu sama saja kita membeli perempuan. Dalam hal pernikahan disamakan dengan bab-bab muamalah. Jadi Pak, ini menikah itu ibadah ya. Tapi menikah itu dalam definisi bab nikah itu sama saja membeli perempuan itu kita beli. Akad jual beli itu kan akad muamalah. Akad muamalah yang dilihat itu adalah hakikatnya, bukan persangkaan. Saya jual barang, saya nggak tahu ini barang siapa. Ternyata barang saya sendiri, bisa nggak? Bisa. Kalau sholat, kalau ibadah beda. Kalau kita ibadah jam 2 atau 2 jam 2. Puasanya sah nggak? Nggak sah, karena tidak sesuai dengan nafsu. Hakikatnya nggak sesuai. Walaupun dia sudah menyangka dia masuk waktu tapi ubudiyah dan muamalah itu beda. Kalau muamalah itu yang terpenting hakikatnya. Kalau ubudiyah harus dua, zonnul mukallaf dan nafsul amri. Nafsul amri itu hakikatnya, zonnya juga harus cocok, kejadiannya juga harus berubah. Yang ini harus yakin ini sudah masuk waktu zuhur dan memang sudah masuk waktu zuhur, kan gitu. Dia harus yakin ini sudah masuk waktu dan memang harus benar-benar masuk waktu maghrib. Ternyata belum masuk maghrib kok buka. Dengan nafsul amri, hakikatnya nggak sesuai. Bisa dipahami ya? Ini
kaidah. Memang agak bulat tapi harus paham. Wa syuritu lan disyaratake dibayin ing dalam utawi ribawi iku mahsurun den ringkes fi syai'aini ing dalam suwiji-wiji loro. Mat'umun rupane perkara kang den pangan kalburi kaya gandum wasyairi lan apa gandum abang kalburi kaya gandum putih wasyairi lan gandum abang watamrilan kurma watamrilan kurma wazabibulan anggur garing boten wazab kalburi wasyairi watamri ya kan watamrilan kurma wazabibi lan anggur garing wal milhi lan uyah kasroh semua jer wal milhi lan uyah wal aruzzi lan pari wal aruzzi lan pari wa durrati lan jagung cantil durrah wa durrati lan jagung cantil wal fuli lan kacang pol wal fuli lan kacang pol fi bai'in wa mat'umun wa naqdun lan melonjo aidaha fi bai wasilita fi bai'i mat'umin ngoten seharusnya fi syai'aini mat'umin nggih mat'umin berarti wa naqdin mat'umin rupane syai'aini jadi wa naqdin lan melonjo aidahabin tegese emas wa fiddatin lan perak walau ghayra madrubaini senajan iku ora den apa jenenge den cetak walau ghayra madrubaini senajan iku ora den cetak karone kaholiyin koyok pepaes watibrin lan mas lantaan kaholiyin koyok apa paes-paesan gelang kalung itu holi watibrin lan mas lantaan jadi emas yang kotak bijinsihi kelawan jinise mat'um bijinsihi kelawan jinise mat'um contohnya kaburin koyok gandum biburin kelawan gandum wadhabin lan emas bidhabin kelawan dibayar emas kaburin kaya adol gandum biburin dituku kelawan gandum wadhabin lan adol emas bidhabin dituku kelawan emas apa sing wasyurita hululun kenceng iki jadi naibul fa'ilnya wasyurita apa hululun kenceng lil iwadaini keduwene liron loro lil iwadaini keduwene liron loro wa taqabudin lan tampan tinampanan wa taqabudin lan tampan tinampanan qabla tafarruqin ing dalam sadurunge pisah qabla tafarruqin ing dalam sadurunge pisah walau taqabado walau taqabado mengko lamun tampan tinampanan sapa muta'aqiden walau taqabado lamun tampan tinampanan sapa mutaqabiden muta'aqiden al ba'dhu ing setengahe soha mengko sah apa bai'ul ba'di soha mengko sah apa bai'ul ba'di fi soha mengko sah apa fihi ing dalem ba'dun faqat bloko wa mumatsalatun lan padan-padanan bainal iwadaini ing dalem liron loro bainal iwadaini ing dalem liron loro yakinan kelawan yakin dikailin kelawan takeran fi mikyalin ing dalem barang kang ditaker
fi mikyalin ing dalam barang kang ditaker wa waznin lan barang kang ditimbang fi mauzunin ing dalam wa waznin lan timbangan fi mauzunin ing dalam barang kang ditimbang wa dzalika utawi mengkono-mengkono ma dzukira minasyarti isine wa syurita fi bai'in ila akhirih niku wa dzalika utawi wa syurita fi bai'in ila akhirih iku liqaulihi sallallahu alaihi wasallam krana dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tabi'u aja adol sira kabeh adzhaba ing emas bidzahabi dibayar kelawan emas walal waraqa lan aja adol sapa sira kabeh ing perak bil wariki kelawan dituku kelawan perak walal burrilan aja adol sapa sira kabeh ing menapa adzhaba bidzahabi waraqa bil waraqi walal burra lan aja adol sapa sira kabeh ing gandum bil burri dituku kelawan gandum walas syair lan aja adol sapa sira kabeh ing gandum putih ing jagung gandum putih bisyairi kelawan jagung gandum putih walat tamrilan walat tamrol aja adol sira kabeh ing kurma walat tamrolan aja adol sapa sira kabeh ing kurma bitamri kelawan kurma walal milhalan aja adol sapa sira kabeh ing uyah bil milhi dituku kelawan uyah illa sawaan kejaba kelawan padha bisawain kelawan padha illa sawaan bisawain kejaba kelawan padan pinadan ki saged ainan bi ainin tur kang apa ainan tur kang kenceng bi ainin kelawan kenceng ya kenceng-kencengan ainan bi ainin tur kenceng-kencengan ki saged yadan biadin tampan tinampanan faidah talafat hadhil asnaf faidah talafat mengkotat kalane dadi beda apa hadhil asnafu ikilah pira-pira macem fabi'u mongko adola sira kabeh kaifa syi'tum kaifa halika ya apa syi'tum karep sira kabeh ida kana tatkalane tinemu apa be tatkalane ana apa be iku yadan biadin iku tampan tinampanan ai mutaqabidotan tegese tampan tinampanan disyaratkan dalam jual beli harta ribawi. Jadi ribawi itu kalau mazhab Syafi'i ya, di sini itu hanya berlaku kepada mat'um dan naqd. Mat'um itu ya makanan, sesuatu yang dimakan, naqd itu ya emas dan perak. Selain itu tidak berlaku hukum riba. Termasuk rupiah berarti nggak ada hukum riba, kan gitu. Kalau melihat teks ini, di barang ribawi itu ya mahsurun fi syai'aini. Terringkas dalam dua hal. Mat'umun yaitu sesuatu yang dimakan, contohnya kalburi gandum putih, wasyairi gandum merah, watamri kurma, zabib anggur, milhi garam. Wal arusi dan arus itu gabah, pari. Wadurroti dan jagung, walful dan kacang. Nah, cuma itu makanan. Wanakdin, jadi barang ribawi yang kedua, macam yang kedua yaitu emas dan perak, aidhahabin wa fiddatin. Walau ghairu madrubaini, walaupun emas perak itu belum tercetak. Jadi yang penting emas dan perak. Jadi barang ribawi itu ya makanan dan emas dan perak. Cuma itu. Jenis makanan ya tadi gandum putih, gandum merah, kurma, anggur, garam, terus gabah atau beras, jagung, kacang. Cuma itu. Terus emas dan perak. Walau ghairu madrubaini, walaupun belum dicetak. Contohnya
Kahulliyin seperti hulli. Hulli itu perhiasan, kalung, gelang, anting, nah itu cincin. Wa tabrin atau emas lantaan. Emas lantaan itu ya emas yang masih bentuk kotak itu loh, yang biasanya kita lihat di TV-TV ini. Nah, masih emas batangan. Nah, itu. Bijinsihi, tidak boleh menjual barang ribawi bijinsihi dengan sesama jenis. Jadi kita beli emas dengan emas, kita beli beras dengan beras, itu nggak boleh. Kita beli jagung dengan jagung, nggak boleh. Bijinsihi. Jadi kaburin biburin wadhahabin bidhahabin. Disyaratkan apa? Hululun, harus hulul. Hulul itu ya lil iwadho ini. Jadi hulul itu kenceng. Maksudnya kenceng itu apa? Saling menerima, mutakobit. Saling menerima, takobut. Hulul tidak ngutang. Salah satunya tidak ngutang. Itu namanya hulul. Hulul itu lawan kata dari muajjal. Muajjal itu di utang, bayarnya kayak kita beli motor ngredit, itu namanya muajjal. Kalau yang hulul bayar cash, itu namanya hulul. Jadi kalau kita menjual barang ribawi, emas dengan emas, beras dengan beras, syaratnya yang pertama harus hulul. Jadi ini langsung bayar sekian, ini juga langsung bayar sekian. Nah, ini emas 5 gram ya, ini emas 5 gram langsung. Wataqabud qabla tafarruq, dan saling menyerahkan sebelum berpisah. Sebelum berpisah, si A ini menyerahkan emasnya pada si B juga menyerahkan emasnya pada si A. Jadi karena si A ini membeli emasnya B dengan emas. Nah gitu. Walau taqabada li ba'din shahha fihi faqat. Jika sebagian menyerahkan sebagian emas itu kepada yang lain, maka yang sah ya yang sebagian itu, yang lain tidak sah. Kemudian syarat yang ketiga, jadi hulul harus tidak boleh ngutang, kontan bayarnya. Yang kedua harus saling menyerahkan, takobut. Yang ketiga mumatsalah. Mumatsalah ini harus ukurannya sama. Beras 1 kilo ya tukerannya untuk membeli beras yang 1 kilo. 1 liter ya untuk membeli beras 1 liter. Dan membayarnya langsung, saling menyerahkan, tidak boleh saya beli beras kamu dong 1 liter. Ini berasnya. Oh ya udah, beras saya besok aja ya. Enggak bisa itu. Harus seketika itu juga diserahkan. Jadi saling menyerahkan. Itu namanya takobut. Dan mutamathilan, ukurannya juga harus sama. Yang ini 1 liter ya ini 1 liter. Ini sekilo ya sekilo. Nah gitu. Jadi mutamathilan bainal iwadho ini diantara dua perkara yang saling ditukarkan. Yakinan dengan yakin. Bikailin fi mikyalin wa waznin fi mauzunin. Ditakaran dalam hal-hal yang ditakar, atau ditimbangan dalam hal yang ditimbang. Jadi kalau beras itu maksudnya apa? Kalau di Jakarta literan ya. Kalau di kampung kiloan ya. Nah itu. Kalau di kampung kiloan. Kalau di kampung kiloan berarti ya beras 1 kilo untuk membeli beras yang 1 kilo. Kalau di Jakarta mikyal pakainya. Mikyal itu takaran. Takarannya 1 liter ya untuk membeli beras yang 1 liter. Itu namanya mikyal. Kalau mauzun timbangan berapa kilo. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kalau menjual barang ribawi kok ribet? Pertama harus hulul, kontan, saling kontan, bayarnya kontan. Kemudian yang kedua harus saling menyerahkan. Ini menyerahkan beras, ini juga menyerahkan beras. Ini kalau menyerahkan emas, ini juga menyerahkan emas. Saling menyerahkan sebelum berpisah. Kemudian yang ketiga, ukurannya harus sama. Sama si A punya emas 5 gram, si B punya emas 5 gram. Karena si A ini ngesir emasnya si B karena bentuknya lebih bagus, maka si A membeli emasnya B. Nah ini ukurannya harus sama-sama 5 gram. Walaupun ini senang ke emasnya B, tapi si A ini ya udahlah nggak apa-apa, saya beli emasnya 6 gram aja sampai 5 gram, nggak bisa, jadi riba itu. Nah itu. Jadi harus barang-barang ribawi itu tadi
harus kontan, harus saling menyerahkan sebelum berpisah. Yang ketiga, ukurannya harus sama. Sesuai dengan sabda Rasulullah, la tabi'udz dzahaba bidzahab, janganlah kalian menjual emas dengan emas, walal wariqa bil wariq, dan janganlah kalian menjual perak dengan dibeli dengan perak, walal burra bil burri, dan janganlah kalian menjual gandum dibeli dengan gandum, walas syaira bis syairi, dan janganlah kalian menjual gandum merah dibeli dengan gandum merah, kan gitu. Walat tamra bit tamri, janganlah kalian menjual kurma dibeli dengan kurma. Walal milha bil milhi, dan janganlah kalian menjual garam dibeli dengan garam. Itu semua enggak boleh. Bisa boleh dengan cara apa? Lah ini, illa sawaan bisawain, kecuali sama. Jadi sama itu dalam hal ukurannya sama. Yang ditimbang ya sama timbangannya, yang ditakar ya sama takarannya. Gitu. Sawaan bisawain, ainan bi ainin, sama-sama barangnya tampak dan saling diserahkan. Yadan biyadin, ya saling menyerahkan. Fa in ikhtalafat hadhil asnaf, jika syarat-syarat ini kok tidak ada salah satunya, enggak. Fa in ikhtalafat hadhil asnaf, jika macam-macam ini dijual dengan barang yang lain, emas dibeli dengan perak atau perak dibeli dengan emas, gandum beras dibeli dengan jagung, jagung dibeli dengan beras, itu kan jenisnya beda, kan? Jenisnya beda. Maka fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah terserah kalian. Mau sampean ngasih berasnya lebih banyak daripada jagungnya, nah yang penting sama-sama saling ridho, nggak masalah. Gitu. Karena mungkin saja yang beras ini pengen makan beras jagung, pengen banget, sehingga dia rela memberikan beras yang lebih banyak dibandingkan jagungnya itu. Nah itu kan bisa jadi. Maka ketika beda jenis, maka boleh terserah kalian menjualnya. Tapi kalau satu jenis, walaupun saling ridho, kalau tidak sesuai dengan syarat-syarat harta-harta ribawi ini yang 3 tadi, maka itu menjadi jual beli harta riba dan hukumnya haram. Jadi ketika beda jenis, maka fabi'u kaifa syi'tum, juallah terserah kalian, idza kana yadan biyadin, ketika sama-sama saling menyerahkan, ay mutaqabidatan. Wallahu alam bishawab.